Selamat siang, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, saat ini Divisi Humas Polri sedang menggelar konferensi pers dan kita akan segera bergabung dengan konferensi pers yang berlangsung di gedung Divisi Humas Polri. Ada 1.234 kasus. Apabila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, jumlah kejadian narkotika sebanyak 100, pencurian dengan pemberatan sebanyak 84 kasus, curanmor roda 2 sebanyak 26 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 18 kasus, dan 5 pemerkosaan sebanyak 4 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas jumlahnya, kecelakaan terjadi sebanyak 384 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 31 orang, korban luka berat 28 korban, dan korban luka ringan 230. Adapun kerugian material 623.550. Yang kedua terkait Wana Arta, terkait perkara PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta, penyidik unit 3 Subdit 5 Ditipideksus Polri telah menetapkan 7 orang tersangka. Adapun jabatan dan peran masing-masing tersangka sebagai berikut. Saudara YY selaku ex-direktur utama berperan menandatangani laporan keuangan periode tahun 2014-2020 dan mengabaikan pelanggaran SOP sehingga terjadi tindak pidana. Saudara DH selaku ex-direktur keuangan berperan menandatangani laporan keuangan periode tahun 2014-2020 dan mengabaikan pelanggaran SOP sehingga terjadi tindak pidana. Saudara YM selaku manajer produk Wall Invest, keterlibatan yang bersangkutan melakukan pengurangan data pemegang polis dalam audit keuangan tahunan. 4. Saudara TK selaku Head Accounting, keterlibatan yang bersangkutan meneruskan perintah dari MA untuk melakukan pengurangan data pemegang polis dalam audit keuangan tahunan kepada YM dan menyediakan data palsu kepada KAP. Saudara MA selaku pemegang saham mewakili PT Fashion Consolidated Companies dan PKWT ahli investasi, keterlibatan yang bersangkutan menyuruh melakukan pengurangan data pemegang polis dalam audit keuangan tahunan serta penggelapan dalam jabatan terhadap keuangan PT dan atau premi nasabah. Selanjutnya Saudari EL selaku komisaris utama dan pemegang saham mewakili PT Fashion Consolidated Companies, keterlibatan yang bersangkutan melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap keuangan PT dan atau premi nasabah. Terakhir, Saudari RF selaku Head Divisi Marketing dan ex-Wadir Investasi, keterlibatan ikut menikmati penggelapan dalam jabatan terhadap keuangan PT dan atau premi nasabah. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan update penyidikan Yayasan ACT. Yang pertama, hasil sementara temuan dari tim audit keuangan atau akuntan publik bahwa dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Yayasan ACT sebesar 68 miliar rupiah. Kedua, pemotongan dana donasi sebesar 20%
yaitu nomor 002 SKB YACT 5 Romawi 2013, 2 nomor 12 SKB ACT 5 Romawi 2015, dan opini Dewan Syariah nomor 002 DS ACT 3 2020. Juga dikuatkan dengan adanya surat keputusan manajemen yang dibuat setiap tahun dan ditandatangani oleh keempat tersangka. Selanjutnya yang ketiga, Koperasi Syariah 212 mengakui adanya perjanjian kerjasama antara ACT dan KS 212 sesuai surat ACT nomor 003 Perjanjian ACT KS 212 2 Romawi 2021. Yang kedua, Koperasi Syariah 212 nomor 004 001 PKS KS 212 ACT 3 Romawi 2021. Surat perjanjian tersebut berisikan tentang pemberian dana pembinaan UMKM sebesar 10 miliar rupiah dan kemitraan penggalangan dana, fundraising, sosial, dan kemanusiaan. Yang keempat, Ketua Umum Koperasi Syariah 212 mengakui menerima dana sebesar 10 miliar rupiah dari Yayasan ACT. Demikian konferensi yang pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, itulah tadi yang disampaikan oleh Divisi Humas Polri terkait update penyidikan dari kasus ACT. Disebutkan bahwa ada dana sosial Boeing yang tidak sesuai peruntukannya sebesar 68 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya ada temuan baru, ada kerjasama ACT dengan Koperasi Syariah 212 dengan pemberian dana UMKM sosial kemanusiaan sebesar 10 miliar rupiah. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya tinjau langsung lokasi penimbunan beras di wilayah Kampung Serap, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Saat ini pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memanggil sejumlah saksi dan mengumpulkan dokumen terkait dugaan penimbunan beras tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan peninjauan langsung ke lokasi penimbunan bantuan sosial terkait adanya dugaan penyalahgunaan bantuan sosial Presiden. Dalam tinjauannya di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansah Lubis didampingi oleh Kapolres Metro Depok serta pihak Kementerian Sosial dan kuasa hukum JNE selaku pihak penyedia layanan ekspedisi yang membawa ribuan ton beras tersebut dari pihak distributor Bulog. Kita sudah cek lokasi, memang ada beras yang ditimbun. Permasalahannya adalah beras penimbunan atau beras rusak dan lain sebagainya. Itu kami masih melakukan proses penyelidikan. Jadi saya belum bisa menyampaikan di sini beras itu beras apa. Nanti mungkin update daripada hasil penyelidikan kami akan kami sampaikan. Kalau dari hasil sementara yang kami dapat dari keterangan teman-teman dari JNE itu lebih kurang 3,7 ton. Ya, 3,4 ya, 3,4 ton. Ya, kita juga nanti akan meminta ahli ya supaya tidak ada permasalahan yang timbul di depan hari. Apakah itu hanya beras ataukah ada yang lain? Saya juga tidak bisa menjawab sekarang. Saya nggak ngomong ada telur ada apa, tapi yang kita lihat sekarang posisinya seperti itu. Apakah nanti ada telur atau ada apa nanti akan diberi keterangan lebih lanjut. Jadi saya tidak bisa memberikan keterangan pada hari ini. Yang pasti kita sudah lihat di lokasi ada barang seperti itu. Agenda hari ini kami masih meminta keterangan yang tadi saya sampaikan, mulai dari hilir ke hulu ataupun dari hulu ke hilir kita. Yang pasti adalah nanti akan kita rangkai apa yang terjadi sebenarnya ini. Tapi hari ini saya belum bisa memberikan keterangan apa yang sudah terjadi dan sebagainya. Jadi saya minta waktu, mungkin dalam beberapa waktu nanti kita akan update apa hasilnya.
Namun pihak JNE menegaskan bahwa beras yang tertimbun di sebuah lahan kosong milik warga tersebut bukanlah beras bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Pihak JNE mengaku telah mengganti sejumlah beras yang rusak akibat terkena hujan saat proses pengiriman beras tersebut dari pihak distributor. Beras yang hari ini saudara lihat di kubur itu bukan beras bansos. Itu adalah beras milik JNE. Saya ulangi lagi ya, bukan beras bansos, ini adalah beras milik JNE. Kenapa dikubur? Karena beras itu sudah rusak. Setelah beras dari gudang Bulog diambil, dalam perjalanan ada yang kena hujan. Sehingga itu biasalah basah, ada yang jamur, itu sudah tidak layak konsumsi. Tidak mungkin beras rusak kita salurkan kepada masyarakat. Tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat. Forwarder kami, transporter, bertanggung jawab. Kita ganti semua beras yang rusak. Makanya sampai hari ini tidak ada yang komplain. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Ya, kita sudah sebentar Pak, kita sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikit pun dari penerima dana. Itu awalnya memang adalah ditujukan untuk dibagikan bansos. Tapi kan di perjalanan tadi kita jelaskan rusak. Ya, ketika rusak ya tentu kita pindahkan ke gudang, kita ganti yang baru, kita stikerkan lagi. Jadi barang yang sama gitu loh. Bukan beras bansos. Hingga saat ini pihak Direskrimsus Polda Metro Jaya telah mengumpulkan sejumlah dokumen serta bukti administrasi terkait adanya dugaan penimbunan beras bantuan sosial Presiden. Sementara Polres Metro Depok juga telah melakukan pemanggilan sejumlah saksi terkait adanya dugaan penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19. Dari Depok, Retno Bernawati Ayu, Christian Hendra, Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Nantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya. Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tvradio.polri.go.id dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat siang dan salam presisi.